Kecuali lu dalam hubungan yang toksik di mana yang satunya selalu melukai lo. Salah satu ujian utama kekristenan itu adalah, dan itu yang menguatkan kita untuk move on dari semua, bahkan trauma sekalipun. Kalau nggak kita ngelukain semua orang, kita kan nggak ada maksud itu, cuman karena tadi jadi menuntut serba narik yang lain. Itu toksik kan seperti itu ya, demanding. Itu ciri-ciri yang belum pulih. Oke, itu untuk membantu kita nggak distracted dengan ekspektasi sosial juga. Nah, oke, setelah kita tahu mentalitas yang benar, pertanyaannya apakah kita sudah siap? Nah, kita akan bahas apa saja yang perlu kita siapkan dan bagaimana menghadapi trauma dan ketidaksiapan saat ingin membangun relasi. Kita masuk part 2 nih. Yes. Ya, brother ya. Yes. Kesiapan emosi dan trauma dalam hubungan. Ya, banyak yang ngebet pacaran, banyak yang ngebet nikah atau masuk dalam sebuah hubungan. Tapi lupa satu hal yang penting, yaitu persiapan. Bahkan ada yang belum sembuh dari luka lama, dari trauma, tapi mau buru-buru aja masuk hubungan yang baru. Nah, di session kita akan membahas dari perspektifnya Pastor Christopher, apa saja yang perlu kita siapkan sebelum menjalin relasi dan bagaimana menghadapi trauma yang menghambat kita. Menurut Pastor Christopher, apa saja yang harus disiapkan sebelum seseorang masuk dalam hubungan secara emosional dan rohani? Ya, yang pertama kita harus pulih dulu ya. Kalau kita punya luka ya, punya luka, punya kekosongan, kita harus pulih dulu. Karena orang yang terluka punya kecenderungan melukai orang lain. Dengan cara dia dilukain? Iya. Ya misalnya contoh orang lagi kenapa tangannya lagi luka gitu ya, terus kan dia pakai tangan panjang, kita kan nggak tahu ya. Pas kita deketin dia tuh dia kayak langsung begini karena dia lagi berusaha lindungin itu. Akhirnya karena dia begitu ngelukain orang kanan kirinya. Mode senggol bacok saya bilang. Ya kan kalau lagi terluka atau lagi apa, kita mau dipegang aja langsung overreact dan itu bisa nonjok orang, nyikut orang kan nggak sadar. Jadi luka itu harus sembuh, trauma itu harus sembuh, gambar diri juga harus pulih sebenarnya, dan semua kita temukan dalam Tuhan sih. Tapi bagaimana kepada anak-anak atau beberapa orang yang bilang, bagaimana kalau lukanya itu nggak pernah sembuh? Apakah saya harus nunggu sampai umur 60, umur 50, dan itu pun nggak tahu akan sembuh atau enggak? Ya. Yang bikin dia nggak pernah sembuh tuh siapa? Siapa loh, bukan apa? Mungkin dirinya sendiri kali. Ya, kayak misalnya jatuh dari sepeda, kan apa ya, bahasa Ibrani kan jadi koreng ya. Bahasa Ibraninya koreng. Ya kan? Gue serius loh bro, barusan bro. Gue mikir koreng. Bukan. Nggak, maksudnya koreng itu kan gini loh. Dia itu kan luka yang udah mengering. Cuma kan di dalamnya kalau dia itu masih luka kan sebenarnya. Cuma kan gatal ya. Gatal banget. Nah yang bikin gak sembuh-sembuh kan garukin terus. Gitu ya. Ikut kebuka lagi, luka lagi. Nah yang bikin lu terus terluka tuh siapa? Udah pasti lu, nggak mungkin orang lain. Ya? Kecuali lu dalam hubungan yang toksik di mana yang satunya selalu melukai lo. Itu beda lagi. Cuma ketika lu udah move on in life, udah lagi nggak berinteraksi sama orang-orang yang pernah melukai lu, tapi lu terus terluka, the question stands. Jangan-jangan lu yang korek-korek luka. Jangan-jangan kita nggak pernah sembuh karena kita yang karena itu ngorekin terus. Gini, salah satu ujian utama kekristenan itu adalah to forgive, ya kan? Itu ujian kita nih anak Tuhan atau bukan. Karena hanya benar-benar anak yang bisa panggil Tuhan sebagai papa dan bilang ampuni mereka gak tahu yang mereka perbuat. Just like Jesus. Itu ujian kekristenan untuk mengampuni. Dan mengampuni itu harus disadari itu sebenarnya buat kebaikan kita sendiri. Ya, luka kita itu gak kita kutek-kutek karena kita memutuskan untuk mengampuni gitu loh. Kalau belum mengampuni pasti akan kutek-kutek terus, akan terus kayak diingat lagi dan nggak terima lagi. Nggak bisa nih kayak gini. Terus itu namanya kita kayak bahasa kita ngutek-ngutek koreng gitu loh. Dan itu akan terus terluka sih for the rest of your life. Ya, ketika Tuhan perintahin kita untuk mengampuni, percayalah itu buat kebaikan kita. Ya, misalnya contoh, gue mungkin agak ngacir sedikit. Yang suruh kita ngasih perpuluhan tuh siapa sih? Tuhan kan. Buat siapa tebak? Buat Tuhan? Enggak, Tuhan gak miskin. Tuhan gak perlu duit kita. Sorga jalan dari emas. Yes. Ya. Perpuluhan itu bukan cara Tuhan ngeluarin uang dari dompet atau rekening kita. Itu cara Tuhan ngeluarin berhala dari hati kita. Sebenarnya. Dan pengampunan juga gitu. Dia work dengan sistem yang sama. Sebenarnya ketika lu ngelepasin pengampunan itu buat lu kok. For you to heal. If you want to heal. Tapi gini,
kita nggak akan sepenuhnya bisa melupakan karena korengnya akan kelihatan bekasnya. Oke, ya. Tapi bekas luka itu ada bukan untuk ngingetin kita akan apa yang pernah menimpa kita. Bekas luka ada untuk ngingetin bahwa Tuhan tuh penyembuh. Iya. Gitu ya. Jadi ketika dia nice, this one is good. Ulang sekali lagi. Ya. Jadi bekas luka ada yang udah kering ya, yang udah lama kita kelihatan masih ada, nggak hilang. Karena buat ngingetin kita bahwa Tuhan tuh penyembuh. Jadi bukan buat ngingetin kita apa yang pernah menimpa kita, bukan. Bukan. Nah makanya gini menarik ya, Yesus bangkit dari kematian. Kira-kira dia bisa nggak sih dengan tubuh yang baru yang nggak usah ada bekas lukanya gitu loh? Of course. Ya nggak sih, nggak ada yang bekas di mahkota duri, nggak ada yang bekas tombak, nggak ada yang bekas. Tapi kenapa ada? Buat siapa tuh, Bang? Bukan buat Yesus, buat kita. Ya. Jadi nanti ketika lo di sorga, kita di sorga nih, kita akan tahu siapa yang bikin kita masuk sorga. Dan kita juga jadi tahu siapa yang Yesus. Karena kalau nggak semuanya kan mirip Petrus, jenggotan semua, kita bingung yang mana nih. Tapi kita lihatnya tangannya bolong, maksudnya pasti dia tuh. Bahkan buat beberapa teman yang belum Kristen ya, ketika lagi berdoa minta Tuhan show yourself, ada tangan megang roti dan dia tahu dari mana tuh tangan Yesus. Bolong, kan gitu. Lukanya tuh pengingat buat kita bahwa dia itu penyelamat, dia itu penyembuh. Dan itu yang menguatkan kita untuk move on dari semua, bahkan trauma sekalipun. Ya kan, dengan tadi atau luka, semuanya, bahkan gambar diri. Gambar diri pun ditemukan gini, ketika lu ingat Yesus yang mati buat lu menyadari lu tuh berharga di mata Tuhan at least. Kalau di mata orang lain udah nggak terlalu ngaruh sebenarnya. Kalau di mata Tuhan lu udah berharga, ngerti? Lu tuh miliknya, lu berharga. Lu punya kegagalan nggak bisa mengubah cintanya Tuhan. Lu punya keberhasilan nggak bikin dia tambah bangga. Kita tuh secure banget. Dan semuanya itu gambar diri, trauma, terus luka, semuanya tuh pulihnya dalam Yesus, dalam Tuhan kita temukan itu. Nah dari situ kita baru bisa maju. Iya. Wah berarti PR-nya itu banyak sekali ya. Kalau misalkan bagi yang mungkin traumatik atau terluka sangat dalam. Tapi ya itu yang harus dilakukan untuk sebelum kita maju. Kalau nggak kita ngelukain semua orang. Kita kan gak ada maksud itu, cuman karena tadi jadi menuntut serba narik-narik yang lain gitu. Dan pengampunan tadi menarik yang seperti Pastor bilang, pengampunan itu bukan membantu orang lain, tapi justru pengampunan itu buat lu, buat kita sendiri, Dan itu luar biasa. Nah, banyak orang itu ingin cepat masuk ke sebuah hubungan, pacaran, mungkin pernikahan, pertemanan, mungkin cari teman baru abis disakitin, tapi belum selesai dengan dirinya. Tandanya mungkin tandanya yang paling kelihatan itu apa? Orang udah selesai dengan dirinya, tandanya orang yang belum selesai dengan dirinya. Toksik sih. Toksik itu kan penuh penuntutan ya. Itu tanda orang yang belum beres sama dirinya sendiri. Menuntut orang lain ya. Menuntut orang lain untuk seperti yang dia mau. Itu toksik kan seperti itu ya. Demanding. Itu ciri-ciri yang belum pulih. Karena gini, orang kalau pulih gini ya, lu misalnya nembak cewek nih, gue ya cowok yang nembak cewek. Kalau gue pulih, kalau dia nggak terima gue ya udah gitu, gak usah panjang. Cewek kan bukan dia doang gitu kan. Tapi kalaupun yang nolak sampai 19 kali dan beragam perempuan gitu, kayak gue di sepanjang gue hidup gitu ya, dari zaman gue naksir cewek tuh 18 kali gue ditolak dengan cewek-cewek yang berbeda. Oh masa sih? Iya. Gak percaya. Bener gue pacaran cuma 2 kali. Seorang pastor. Yang pertama berantakan, yang kedua sampai menikah sampai hari ini. Cuma 2 kali. Gak percaya nih, emang gak percaya nih. 18 times? Apa? 18 kali? 18 kali di rentang SD sampai SMA lah. Ya. Tapi karena pulih, dalam artian gambar diri gue gak rusak. Ya udah gitu loh maksudnya. Ya belum ketemu aja kali, gitu loh. Kalau gambar diri gue rusak kan gue akan ngerasa wah, apa gue emang nggak ada yang mau kali, maksudnya emang gue nggak diciptain buat ini, mungkin gue terpanggil untuk selibat atau I don't know, mungkin pikiran-pikiran yang aneh-aneh. Oh lu ada gitu? Enggak, gue nggak mikir ke sana karena kalau gue pernah mikir selibat cuma satu, ketika gue pacaran dulu yang pertama berantakan. Gue menyesal banget, gue bilang sama Tuhan, I need to pay this, gue rela. Gue gak perlu pacaran lagi, gue melayani lo aja. Tapi itu sekali lagi gambar di dalam artian pengenalan akan Tuhan yang buruk. Karena gue gak perlu bikin itu. Kan Yesus sudah mati di salib, berarti kan gue gak perlu. Gue tinggal, hidup gue tuh tinggal hidup dalam pertobatan. Gak harus menghukum diri, ngerti maksudnya. Karena udah ada yang dihukum buat gue di kayu salib. Cuman, nah itu tuh di momen itu doang gue pernah kepikiran untuk selibat. Tapi di luar itu ketika ditolak-tolak itu ya udah part of life. Namanya juga hidup, ada aja yang nolak. Kayak kita lamar kerja ya normal-normal aja ditolak. Masuk universitas negeri misalnya ditolak, ujian gagal-gagal, nama juga hidup ya. Kalau kita secure itu nggak akan mempengaruhi kita, tapi kalau kitanya bermasalah gambar dirinya atau
penerimaan dan segala macam itu akan sangat melukai kita. Oke. Dan akhirnya ya tadi kalaupun dapat nih misalnya contoh ya pacaran terus ada yang mau gitu, kita akan sangat posesif. Oke. Dan karena posesif itu, karena ngerasa ini keberhargaan gue nih, ini satu-satu yang nerima gue nih, Iya. akhirnya kita rela melukai diri sendiri atau bahkan tanpa sadar melukai orang itu, menuntut dia untuk jangan tinggalin kita atau apa, jadi toksik. Oke. Jadi toksik Jadi ada banyak tandanya ya. Banyak sekali. Nah, tapi Tapi pertanyaan tandanya tadi nggak demanding. ya Itu demanding ya. Nah, gue mau nanya ini mungkin agak sensitif. Sensitif ke banyak orang. Ya. Dan nggak tahu nih, perlukah mencari pertolongan profesional ketika luka terlalu dalam? Apakah konseling termasuk dalam pertolongan Tuhan? Karena ada yang ngomong gini, Iya dong. ada yang ngomong kan biasanya tuh, ada yang, lu kan dalam Yesus menyembuhkan yang terluka, tapi kenyataannya adalah, gue tahu ada banyak bahkan senior pastor itu konseling. Lu percaya nggak kalau misalkan Tuhan itu juga bekerja dalam itu profesional? Gue percaya. Percaya. Percaya banget karena ada aja anak Tuhan yang berprofesi sebagai demikian kan. Psikolog, psikiater, banyak kampus gue kebetulan emang konsentrasinya di konseling memang. Dan kita konselor itu panggilan loh. Panggilan yang gak sembarang karena dia benar-benar harus punya hati buat jiwa-jiwa dan itu mulia. Salah nggak kita tapi untuk orang yang terluka mencari ke profesional kayak psikolog? Salah adalah ketika yang terluka sok kuat, itu salah. Oke. Ya kan? Oke. Dan kalau dia leader makin salah. Karena gini, leader yang sok kuat menghasilkan follower yang jago berpura-pura. Oke. Karena mau nggak mau harus Takutnya jadi kayak dia. Tapi takutnya dijudge sama jemaat. Nah itu dia. Takut Berarti kalau dia nggak counseling- secure kalau dia nggak takut dijudge. Buat gua tanda orang sekali lagi dewasa adalah dia nggak takut dijudge. Karena judge dia cuma satu. Oke. Tuhan kan. Oke, balik ke awal Iya, tadi. iya, balik lagi. Balik ke Live awal. for the audience of one. Ada jemaat nanya waktu itu Bro Soleh. Sebenarnya kalau nyari pertolongan ke konselor itu profesional itu apakah sebenarnya kita tuh nggak percaya kuasa Tuhan atau ternyata sebenarnya kuasa Tuhan tuh juga bisa dalam bentuk konselor itu? Justru kalau dia sesama anak Tuhan ya. Kalau buat gua konselornya jangan yang bukan Kristen. Iya. Harus yang sama anak Tuhan. Artinya dia juga hamba Tuhan, cuman melayani sebagai konselor. Oke. Gue juga hamba Tuhan melayani sebagai gembala misalnya. Iya. Atau teaching pastor, tapi kita sama-sama hamba Tuhan. Dan gini, kita sembuh kapan sih? Saling mengaku dosa, saling mendoakan, maka kamu akan sembuh. Tahu nggak ayat itu? Bagaimana kalau itu terjadi justru di dalam konsep itu? Ketika lu cerita, lu ngaku nih, gue kayak gini, gitu. Terus yang satu juga ngaku, oh ya gue juga nggak sempurna. Ya dalam situ kita saling mendoakan, menyadari ketidakmampuan kita, ketidaksempurnaan kita, terus saling ngedoain. Lu doain gue doain lu. Iya. We heal. That's how we heal. Cari teman aja sebenarnya. Cari teman yang saling Cari ngaku teman. dosa, saling doain. Ini kalau emang sampai ekstrim kita sampai ngerasa bener-bener kayak kena mental gitu ya, bener-bener perlu. Dia carinya yang bener-bener profesional, jangan cuma cari teman-teman doang gitu loh, teman-teman buat nongkrong yang akhirnya nggak jelas, random. Yang mau ngedoain kita juga akhirnya dia minta doain mulu. Pendeta kan jarang ya kita bisa bilang minta orang doain saya. Wah, jarang sih Bro. Kalau gue sih sering, maksudnya setiap kali habis gue khotbah pasti gue minta semuanya, bahkan dengan request antara gerejanya, emang dengan kita berdoa buat Pastor Kristo misalnya, kan rata-rata gereja gitu, tapi ada yang nggak kayak gitu. Gue request loh, Oke. gue request sampai di ujung gue sampai bilang kayak sebelum gue balik nih, can you guys pray for me? Gue selalu begitu. Orang yang DM di IG gue selalu minta gitu, dia minta gue doain, udah beres. Oke. Now your turn kan gitu, lu doain gue. Karena kita harus banyakin doain men. Iya. Jangan sampai kita terus ngedoain orang dan kita nggak punya siapapun yang doain kita, dan itu kan sedih. Oke. Ya. Jadi no problem lah ya kalau Nggak ada misalkan masalah. cari Yang paling profesional. problem biasanya orang mulai ngobrol ketika dia perlu obat. Oke. Nah itu dia. Cuman gini, seperti halnya gini, percaya atau nggak tubuh sama jiwa kita itu fana. Makanya ntar ada tubuh kemuliaan. Iya. Dan jiwa itu kan connect sama tubuh. Dia kan manifestasi dari tubuh. Yes. Contoh ya, orang yang udah uzur, lanjut usia, organ tubuhnya mulai berkhianat, badannya mulai menua. Iya. Biasanya mentalnya mulai kena, Yes. ya kan? Iya. Demensia, pikun, mulai kayak bocil. Kayak bocil ya betul. Karena dia connect. Yang kekal itu roh kita. Iya. Jadi kalau badan bisa sakit, jiwa juga lah. Oke. Nah kalau badan boleh minum obat, masa jiwa nggak boleh minum? Iya. Ngerti kan? Ngerti. Ya harusnya itu bukan suatu yang isu Oke. sih. Cuman ya tadi kan, ya pendeta kan harus perfect ya. Kata siapa ya? Ekspektasinya. Maksudnya kita punya nilai yang tinggi dalam keputusan hidup, values. Tapi kan dalam kelemahan itu kita masih manusia. Iya. Siapa yang pengen kena mental? Iya. Siapa yang pengen
overthinking. Siapa yang mau? Gue nggak pernah memilih untuk jadi overthinkers. Ya makanya gue belajar untuk memikirkan kembali apa yang membuat gue try to think over my overthink. Oke. Kadang jadi overthink. Iya benar. Tapi ya itu gue Jadi menyadari. pecah gitu ya. Jadi banyak banget jadi dipikirin. Tapi gue menyadari, gue pikir ya udah yang nggak perlu dipikirin, nggak usah dipikirin. Iya. Ya. Nggak dikasih yang seperti kita minta kan bisa jadi suatu yang perlindungan. Belum tentu yang kita pengen itu yang terbaik. Belum tentu bagus buat kita, bisa jadi berbahaya kan gitu. Kalau lu kasih semua yang dia minta, dia jadi manja. Lu ngerusak dia malah. Lu bukan sayang sama dia. Tapi kalau jadi suami sama jadi ayah, siapa yang bisa ganti? Nah sama, waktu kita selalu nggak punya. Makanya mesti dibuat. Dan kita hanya akan bikin waktu bagi yang kita anggap penting.